adalah tentang anak gitu, karena donat balik lagi bahwa apa ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang dilema ibu bekerja. Nah, seringkali kalau ibu kerja itu mendapatkan banyak komentar dari berbagai pihak yang sebenarnya mungkin mereka nggak sengaja gitu ya, atau komentar yang tidak secara langsung membuat kita itu makin dilema sebagai ibu yang bekerja di luar rumah gitu. Apalagi mungkin bagi ibu-ibu yang sudah punya anak. Mungkin karena kita harus berbagi peran antara menjadi istri, menjadi ibu, dan pekerjaan rumah tangga yang luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi sebenarnya mau kita bekerja di dalam rumah atau di luar rumah, sebenarnya kita sama-sama punya konsekuensi dari pilihan yang sudah kita tentukan. Nah, dan ada satu pandangan lagi nih tentang ibu bekerja gitu, bahwa orang yang bekerja itu karena mengejar materi gitu ya, atau karena memang ada kebutuhan materi khusus. Padahal kalau menurut aku, bekerja itu not only about money gitu. Jadi ada banyak alasan dibalik kenapa sih ibu itu bekerja di samping pekerjaan wajib di rumahnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya, yang namanya bekerja kita harus dapat uang gitu. Kenapa ya? Karena banyak sekali yang dikorbankan ketika kita bekerja di luar rumah. Jadi setiap ibu itu kan punya pilihan dan deal dengan konsekuensi dari pilihannya ya gitu. Ada yang karakternya memang ya bekerja di dalam rumah sudah cukup puas dan cukup bahagia gitu. Tapi ada yang memang punya kebutuhan lain yang harus terpenuhi dengan bekerja di luar rumah. Nah, mungkin ini salah satu dari karakter aku sendiri gitu ya. Karena aku ngerasa bekerja itu bukan hanya tentang kita mencari nafkah tambahan gitu ya, tetapi juga bagaimana menyalurkan potensi diri dan mengeluarkan aktualisasi diri kita. Tapi jangan salah ya, semua yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil itu ya harus berdasarkan dengan kesepakatan bersama dengan pasangan. Artinya ketika kita punya kegiatan di luar rumah, itu memang sudah deal dengan pasangan kita. Dengan begitu pasangan kita tahu konsekuensi apa sih yang dihasilkan dari keputusan kita bekerja di luar rumah. Nah, konsekuensi utama yang paling besar juga nih biasanya kalau ibu yang bikin dilema dan galau itu adalah tentang anak gitu. Karena kan kita harus berbagi peran, berbagi waktu gitu ya dengan anak dan pekerjaan kita di luar rumah. Nah, ini yang biasanya bikin galau banget, terutama mungkin anak pertama. Oke, makanya aku hari ini mau sharing tentang dilema menjadi ibu bekerja berkaitan dengan bagaimana bekerja sambil mengurus anak. Ayo, pasti banyak kan yang bingung, semisal kita mau kerja, anak kita siapa ya yang ngurus, nanti dia sama siapa, nanti makannya gimana. Nah, itu sama ya, semua ibu pasti akan merasakan dilema yang sama ketika kita mau memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Kebetulan aku udah mengalami semuanya, dari awal melahirkan, kemudian mencari pengasuh, kemudian nyobain daycare, kemudian nyobain diasuh oleh anggota keluarga gitu ya. Dari berbagai pengalaman itu mendapatkan satu kesimpulan yang akhirnya sekarang jauh lebih tenang ketika punya anak yang kedua dan tetap bisa bekerja. Oke, tapi sebelumnya aku mau menggarisbawahi dulu ya, bahwa baik ibu yang bekerja di rumah maupun ibu yang bekerja di luar rumah, baik untuk masyarakat atau buat instansi tertentu, itu semua kalau buat aku sama baiknya gitu. Karena setiap pilihan kita ada konsekuensinya, dan yang terbaik itu ya pilihan yang mana kita bisa deal dengan konsekuensi-konsekuensinya. Oke, karena pilihan aku semenjak lulus kuliah itu adalah menjadi dosen dan mengerjakan beberapa pekerjaan lainnya di luar rumah, maka konsekuensinya akan banyak, yaitu berkaitan dengan pihak-pihak gitu yang aku tinggal di rumah, terutama mungkin anak. Karena dari anak habis lahir gitu ya, masih bayi, aku harus udah bisa meninggalkan untuk pergi keluar rumah. Jadi konsekuensinya adalah kita harus ada yang ngasuh, sedangkan posisi aku waktu itu kita rantau dan kita tidak ada saudara terdekat gitu. Jadi posisinya kita harus meng-hire orang gitu ya untuk jaga anak kita, atau kita bisa menitipkan anak kita ke daycare gitu. Nah, dari beberapa pengalaman itu ada plus minusnya. Oke, yang pertama,
Biasanya kalau bayi baru lahir sampai dengan umur 3 bulan 4 bulan itu belum bisa dititip ke daycare. Jadi pilihannya yang terdekat adalah mungkin menitipkan ke orang tua atau ke saudara gitu ya, atau ke anggota keluarga lainnya. Itu yang mungkin paling aman gitu ya, karena mungkin kita lebih percaya. Tapi ketika posisi kita nggak ada orang yang bisa membantu, ya otomatis mau nggak mau kita harus meng-hire pengasuh gitu ya untuk tinggal di rumah kita, atau kita menitipkan ke orang lain yang kita percaya. Nah, mungkin orang akan bilang, wah tega banget ya nitipin anaknya gitu. Tapi sebenarnya di balik kata tega itu ada hati yang sebenarnya selalu dilema dan galau ketika pergi bekerja, karena kita memikirkan anak kita apakah baik-baik saja, apakah makanan dan minumnya sudah terpenuhi, apalagi masih bayi yang kecil gitu ya, dia kan nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami gitu selama tidak bersama dengan kita gitu. Jadi di awal-awal bayi lahir atau 4 bulan pertama itu kita belum bisa menitipkan ke daycare. Ih, kan resikonya banyak banget, gede banget gitu ya. Nanti kalau anak-anak kita kenapa-napa gimana gitu. Kalau anak kita diapa-apain kan dia nggak bisa cerita gitu. Kemungkinan terburuk dan risiko itu selalu ada gitu. Tapi kan kesempatan baiknya juga ada gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi dari cara meng-hire orangnya, apakah orang yang benar-benar terpercaya, walaupun bahkan ketika kita mengambil pengasuh dari yayasan pun biasanya tetap aja ya ada resiko, misal memang dia nggak amanah atau gimana gitu yang merugikan kita. Tapi ya balik lagi gitu ya, kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif ya yang terjadi mungkin seperti itu. Kalau dari pengalaman aku, alhamdulillah belum pernah mengalami pengasuh yang nggak amanah yang sampai mencelakakan atau membahayakan anak gitu ya. Cuman dengan kita bisa menjalin hubungan dengan pengasuh kita itu secara lebih intim gitu ya, maksudnya ya jangan memperlakukan dia kayak pekerja kita banget lah gitu, karena yang kita titip itu anak bukan barang. Kalau yang kita titip itu barang, kita masih bisa tegas, marah-marah gitu ya, atau secara profesional selayaknya pekerja dan pemberi kerja. Tapi kalau yang dititip itu anak, menurutku hubungan kekeluargaan itu penting gitu ya. Jadi bagaimana membangun chemistry, membangun hubungan baik gitu. Jadi dia juga bisa merasakan bahwa yang dia sedang jaga, yang sedang diamanahkan ke dia itu tuh ya anak yang selayaknya dia sayangi dan dia kasihi. Tapi masih ada loh yang bilang, iya mama nggak bisa nitipin anak aku ke orang lain yang nggak aku kenal dan lain sebagainya. Yang jadi masalah, tidak semua orang tuh seberuntung kamu gitu ya. Yang mungkin anaknya bisa dititipin ke orang tua atau mungkin dititipin ke anggota keluarga terdekat gitu ya, yang bisa kita percaya sepenuhnya bakalan sayang ke anak kita gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus tega, kita harus rela dan harus mengambil resiko, walaupun jangan sampai gitu ya, sebisa mungkin jangan sampai ada resiko buruk yang menimpa anak kita. Oke, jadi kesimpulannya kalau menurut aku kuncinya dengan kita punya pengasuh anak kita baik di rumah atau pengasuh yang kita titipkan ke rumah dia, kita harus menjalin hubungan ya layaknya keluarga walaupun dia bukan keluarga kita. Kembali lagi, karena yang kita titipkan itu adalah anak bukan barang gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa dia juga sayang, bahwa dia juga ada rasa memiliki gitu ya terhadap anak yang kita titipkan, seperti itu. Nah, nanti kita lanjut nih, kalau misal anaknya udah gede akan banyak pilihan lain lagi untuk meninggalkan anak ketika kita bekerja. Oh ya, ada satu lagi gitu ya, terkait dengan harga gitu. Mungkin kita perlu tahu gitu ya, range atau pada umumnya itu fee atau gaji gitu ya, sebagai pengasuh itu berapa, kita perlu tahu gitu ya pasarannya berapa. Tapi menurut aku jangan terlalu strict dengan itu, karena balik lagi ya, kita titipin itu tuh anak gitu ya. Ketika kita terlalu nego harga, kita pengen harga yang paling murah gitu ya, sedangkan yang kita titipkan itu adalah anak, nah itu bahaya banget gitu. Karena ya itu tadi, takutnya ketidakpuasan dari orang yang bekerja dengan kita itu bisa dilampiaskan ke anak kita gitu. Karena tidak menutup kemungkinan dan tidak dipungkiri juga yang namanya orang yang bekerja dengan kita itu, walaupun mungkin dia sayang sama anak kita, tapi kan dia butuh duit gitu. Jadi kita saling pengertian aja gitu, dengan benefit yang kita dapat dengan menitipkan anak, kemudian kita bisa bekerja, kita bisa aktualisasi diri. Ya kalau masalah harga jangan terlalu dinego. Oke, pilihan yang kedua ketika anak aku udah umur 4 bulan lebih itu adalah dititipkan ke daycare.
karena waktu itu kebetulan di tempat aku bekerja ada daycare-nya, jadi lebih terpantau dan lebih dekat. Kebetulan dekat banget gitu ya, cuma beberapa puluh meter gitu ya dari lokasi aku kerja, jadi lebih terpantau dan lebih dekat kalau ada apa-apa gitu. Walaupun repotnya adalah kita harus pulang pergi bersama dengan bayi dan bersama dengan perintilannya gitu ya, itu jauh lebih repot sebenarnya dibandingkan dengan kita punya pengasuh di rumah gitu. Nah itu balik lagi gitu ya, masalah mana yang lebih bikin kita tenang, terus mana yang lebih kita percaya gitu. Tapi kemarin pilihan aku, kenapa aku kemudian pilih daycare gitu ya, kemudian pindah-pindah daycare juga gitu, karena aku pengen anak aku berkumpul dengan teman-teman yang lainnya gitu ya, punya teman, berinteraksi rame, daripada yang dia di rumah cuma sama pengasuhnya gitu. Jadi ya nggak ada yang, kalau aku bilang mana yang lebih baik, ya mana yang bikin kita lebih nyaman aja sih, dan mana yang bikin anak lebih nyaman juga gitu. Walaupun itu tadi konsekuensinya kita akan lebih repot karena pulang pergi harus bawa dia dan perintilannya, apalagi kalau kita nggak naik kendaraan pribadi, itu lebih horor. Karena aku waktu itu bukan sempat ya, malah kayaknya lebih sering pakai kendaraan umum gitu ya waktu itu, karena sebelum COVID. Dan itu memang horor banget ya, capek gitu. Tapi ya itu kan bagian dari konsekuensi yang kita harus deal, dan kita memilih untuk deal dengan konsekuensi itu, ya udah nggak apa-apa, dijalanin. Tapi aku menemukan juga ya kekurangannya di daycare gitu. Kalau di daycare itu kan satu pengasuh biasanya dia megang beberapa anak gitu. Biasanya kombinasi antara anak yang lebih besar atau yang di atas 3 tahun dan anak yang masih bayi gitu. Jadi otomatis konsentrasi dia atau perhatian dia itu tidak selalu ke anak kita gitu. Makanya di akhir-akhir aku yang akhirnya memutuskan berhenti dari daycare itu karena waktu itu anak aku itu sakit, udah mulai pemulihan sih sebenarnya, tapi ketika di daycare aku tanya seberapa besar konsumsi makan dan minum dia, pengasuhnya tuh nggak bisa menyebutkan gitu ya, dia nggak bisa jawab karena waktu itu emang dia nggak konsen ke anak aku. Nah di situ aku terus memutuskan sepertinya nggak bisa lanjut lagi ke daycare karena waktu itu kesehatan anak lagi kurang bagus, jadi aku ngerasa butuh pengasuh yang bisa benar-benar memperhatikan kondisi anak aku, termasuk porsi makan dan minumnya. Nah dari segi biaya ini biasanya ada yang jadi pertimbangan gitu ya. Kalau dari segi biaya menurutku di daycare itu pada akhirnya jatuhnya jadi lebih mahal gitu. Kenapa? Karena kan dia hitungannya harian, dan kalaupun bulanan tetap aja lebih mahal di daycare, belum ditambah dengan biaya transportasi yang aku harus bawa anak itu. Karena memang waktu itu belum bisa bawa kendaraan pribadi ya, karena kalau cuma berdua sama anak dan masih bayi waktu itu belum bisa gitu. Jadi transportasi yang aku awalnya bisa pakai buat kendaraan pribadi jadi dipakai buat kendaraan umum, terus ditambah dengan biaya daycare yang kalau dikalkulasi lebih mahal daripada dengan pengasuh yang datang ke rumah. Dan jam, nah ini kalau di daycare kurang fleksibel gitu ya, karena dia ada jam harus masuk jam berapa gitu ya, misal paling cepet jam 7 gitu ya, tapi sebenarnya regulernya jam 8 sampai jam 4. Nah kalau kita lebih cepat atau lebih dari jam yang sudah ditentukan, biasanya akan ada biaya tambahan. Jadi secara biaya memang lebih mahal kalau dari pengalamanku. Cuman ya itu, balik lagi, mana yang lebih baik itu konsekuensi mana yang kita bisa deal dan mana yang kita lebih nyaman gitu sih. Dan dari dua pengalaman itu untuk anak aku yang pertama. Nah akhirnya untuk anak aku yang kedua menemukan pola mana sih yang lebih bikin nyaman gitu ya. Akhirnya aku lebih memilih dengan satu anak itu satu pengasuh, jadi nggak di daycare gitu. Karena menurut aku itu lebih bikin tenang dan mereka juga lebih terpantau. Tapi dengan syarat ya gitu, kita memilih pengasuh yang memang kita percaya dan kita yakin mereka amanah dan tentunya terkoneksi hatinya dengan kita. Karena balik lagi yang aku bilang, kalau pengasuh itu kita tidak bisa mempekerjakan mereka seolah-olah kayak yang profesional banget gitu ya, ada yang namanya punishment dan lain sebagainya gitu. Mereka menurut aku lebih enak kita membangun hubungan yang lebih dari hati ke hati. Jadi kita menitipkan anak itu benar-benar kita tenang gitu ya. Jadi kita kerja tenang, anak juga tenang. Jadi kewajiban kita baik di rumah maupun di luar rumah itu bisa dijalankan dengan seimbang.
Oke, walaupun aku nggak memungkiri ya, mungkin di luar sana kan banyak pendapat yang beragam gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya aku masih suka dengar kayak yang wah tega banget ya seharian ninggalin anak karena diasuh sama orang lain, mungkin waktunya lebih banyak sama orang lain dan lain sebagainya. Tapi kan orang-orang itu tidak tahu bagaimana pola yang kita bangun sedemikian rupa, bagaimana menyeimbangkan antara waktu bekerja dan dengan anak gitu. Karena kalau prinsip aku pribadi lebih mengedepankan yang namanya waktu berkualitas dibandingkan dengan kuantitas waktu kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi gitu. Karena satu hal yang kita sering lupa gitu ya, ketika kuantitas kita banyak dengan orang lain, misal sama-sama di dalam rumah tapi ternyata dengan aktivitas masing-masing gitu ya, itu kan mungkin secara kualitas kebersamaannya kurang dapat gitu. Jadi kalau aku sendiri menerapkan benar-benar bekerja itu adalah waktu bekerja untuk bekerja, dan waktu ketika kita bersama anak atau dengan keluarga yaitu waktu yang kita habiskan untuk betul-betul berinteraksi. Artinya ada waktu ngobrolnya, kita ada waktu mainnya, ada waktu yang benar-benar kita intim memang bersama dengan anak gitu. Jadi mereka tidak akan merasa kehilangan momen bersama orang tuanya. Nah ini balik lagi ya pilihan, atau menurut aku tidak ada kayak apa mana yang lebih ideal, mana yang lebih tepat, mana yang lebih baik gitu. Kita yang paling tahu kondisi mana yang lebih fit dan yang lebih kita bisa deal dengan keadaannya gitu. Jadi kesimpulannya, apapun keputusan kita, apapun keputusan ibu-ibu di sana, apakah mau bekerja di dalam rumah, artinya full mengabdikan dirinya untuk keluarga, atau mempunyai aktivitas lain atau aktivitas tambahan yang artinya bukan kewajiban ya gitu. Memang pengen aktualisasi diri atau memang mau menyalurkan passion dan lain sebagainya, yaitu semua ada konsekuensinya. Itu adalah pilihan kita. Yang terbaik adalah mana yang kita deal dan mana yang fit dengan keluarga kita. Jadi selamat menemukan cara terbaik untuk bisa deal dengan berbagai pilihan di hidup kita ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.